Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, ya salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman dari Ombel SD Negeri 1 Karangasem sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Untuk hari ini saya akan presentasikan terkait dengan rancangan tindak lanjut di kelompok belajar di sekolah terkait dengan kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Nengadi Megrajaya selaku pelaksana di sini akan mempresentasikan terkait dengan rancangan tindak lanjut yang akan dilakukan di kelompok belajar sekolah. Nah, untuk rancangan tindak lanjutnya di sini ada keterampilan gerak dasar senam berirama. Nah, ini termasuk dalam rencana program pembelajaran PJOK berbasis project dengan tema bangunlah jiwa raganya. Kemudian di sini ada latar belakangnya. Nah, terkait dengan latar belakang dari rancangan tindak lanjut ini, yaitu konsep dasar yang melatar belakangi kegiatan ini dalam pemahaman model pendidikan gerak yang akan saya terapkan pada kelas 5 dan kelas 6 di SD Negeri 1 Karangasem, di mana model pendidikan gerak ini merupakan konsep ruang, tubuh, usaha atau upaya dan keterhubungan yang akan saya gali lebih dalam pada pembelajaran PJOK di SD Negeri 1 Karangasem. Kemudian mengupayakan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik yang belum mengenal dan menghargai olahraga keterampilan gerak senam berirama dan dapat meningkatkan keterampilan fisik, sosial, dan kerjasama melalui partisipasi dalam olahraga keterampilan gerak senam berirama, serta menghargai dan mempromosikan melalui olahraga dan memberikan pilihan kepada peserta didik untuk meneliti dan memilih olahraga yang ada di Indonesia yang mereka cari sendiri. Nah, kemudian dari berbagai informasi internet dan buku bacaan lainnya yang didukung dengan akses sekolah yang memiliki berbagai macam peralatan olahraga yang modern, seperti utamanya adalah lapangan ataupun aula outdoor dan juga sound system LCD yang dapat mendukung pembelajaran PJOK berbasis proyek ini, serta dapat memberikan pengalaman yang nyata dan menghargai keanekaragaman olahraga yang ada di Indonesia untuk dapat dijaga dan dilestarikan bersama. Nah, kemudian dari RTL ini memiliki tujuan pembelajaran. Dengan program pembelajaran PJOK yang berbasis proyek ini akan saya fokuskan pembelajarannya kepada peserta didik serta memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik supaya peserta didik dalam belajar PJOK bisa tereksplor segala kemampuannya, mulai dari minat bakat, kemudian dan potensi peserta didik. Nah, maka dari itu tujuan program dari pembelajaran PJOK berbasis proyek ini diantaranya yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan aktivitas gerak berirama sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merencanakan dan mengevaluasi variasi dan kombinasi gerak berirama. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan gerak berirama sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya ada capaian langkah-langkah dan hasil yang akan diharapkan untuk tiap tujuannya. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjelaskan, merencanakan, dan mempraktikkan variasi-variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan dengan aktivitas gerak berirama. Nah, dengan langkah-langkahnya, untuk yang pertama, peserta didik mengikuti pertemuan yang diadakan pihak sekolah. Terus
peserta didik juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan langkah-langkah tersebut ini ada penanggung jawabnya ya, Bapak Ibu. Penanggung jawab yang utama adalah guru PJOK. Nah, sebagai pada materi variasi dan kombinasi gerak berirama. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu peserta didik menjelaskan gerak dasar senam irama. Dan peserta didik merencanakan variasi dan kombinasi pola langkah gerak. Nah, untuk penanggung jawab kegiatan yang kedua ada di sini kita bekerja sama dengan guru agama, di mana memberikan bimbingan untuk bisa belajar sepanjang hayat. Nah, untuk pelaksanaan yang pertama itu pada bulan Oktober tahun 2024 atau bisa bulan November tahun 2024. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik mempraktikkan gerak irama sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, untuk langkah-langkah tersebut penanggung jawabnya ada guru seni budaya ataupun yang mencakup juga guru kelas, di mana sebagai penanggung jawab itu memberikan penguatan untuk P5 dan edukasi dalam pembuatan proyek. Untuk pelaksanaannya ini yaitu di bulan Desember tahun 2024. Nah, selanjutnya ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan dari kelompok belajar di sekolah. Yang pertama tujuannya yaitu mempublikasikan gerak berirama senam kebugaran jasmani pelajar. Nah, langkah-langkah yang pertama itu peserta didik mengikuti kegiatan senam berirama. Nah, kemudian penanggung jawabnya di sini ada guru PJOK, di mana menaungi variasi dan kombinasi gerak berirama. Waktu pelaksanaannya yaitu bulan Oktober sampai Desember tahun 2024, di mana dilaksanakan selama 3 bulan. Kemudian yang langkah-langkah yang kedua ada peserta didik mengikuti kegiatan lomba senam kebugaran jasmani pelajar tingkat kecamatan. Di sini yang sebagai penanggung jawab adalah guru agama, yang dimana memberikan bimbingan untuk bisa belajar sepanjang hayat. Untuk pelaksanaannya itu bulan November tahun 2024. Langkah-langkah yang ketiga yaitu peserta didik mengikuti kegiatan lomba kebugaran jasmani tingkat kabupaten ya. Jadi ini berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten. Bahkan yang kita harapkan ada lomba senam kebugaran jasmani tingkat provinsi dan nasional. Untuk pelaksanaannya itu bulan April tahun 2025. Nah, kemudian di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada gerak dasar pola langkah, yang dimana di sini terdapat saling terikatan antara senam bersama dan lomba senam kebugaran jasmani tingkat pelajar ya, yang akan kita laksanakan untuk selanjutnya, di mana gerak dasar pola langkah ini berkaitan dengan peserta didik. Jadi peserta didik mempelajari dan mempraktikkan gerak dasar dari pola langkah senam berirama. Kemudian yang mencakup juga di sini adalah kita bekerja sama dengan guru agama, yang dimana tadi membimbing peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat. Ya, jadi dari pelaksanaannya yaitu senam bersama dan lomba SKJ, itu adalah sebuah target dari kelompok belajar di sekolah. Ya, jadi kita sudah laksanakan juga, bahkan akan melaksanakan lagi untuk lomba senam kebugaran jasmani tingkat pelajar, dan juga senam bersama yang biasanya kita laksanakan setiap hari Sabtu pagi ya. Kemudian di sana lomba senam kebugaran jasmani dan senam bersama ini kita kaitkan juga dengan seni budaya. Jadi di sana pada senam itu ada sebuah seni dan budaya, di mana kita menggabungkan dari antara gerakan dan juga
tarian atau juga bisa menggunakan musik irama ya. Jadi di sana keterkaitannya antara senam gerak berirama. Kemudian dari gerak dasar, pola langkah dan senam bersama atau lomba SKJ niki keseluruhan dari peserta didik, kemudian targetnya, kemudian penanggung jawab dan seni budaya di sana seluruhnya mencakup pada mata pelajaran PJOK. Jadi kemudian di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini ada aset-aset yang kita miliki pada saat di sekolah ataupun pada kelompok belajar di sekolah. Jadi yang pertama itu ada aset manusia. Nah, pada senam berirama ini aset manusianya adalah pelatih, kemudian ada juga pembina. Ya, pelatih dan pembina ini membimbing peserta didik untuk melaksanakan latihan senam kebugaran jasmani pelajar di sekolah ataupun di khalayak umum ya pada tingkatan tertentu. Kemudian di sini ada aset lingkungan. Nah, aset lingkungan ini kita sudah sangat banyak memiliki aset lingkungan walaupun masih belum sempurna kita bisa manfaatkan. Ya. Di sini ada lapangan. Nah, kemudian lapangan yang bisa kita gunakan untuk upacara, di sana kita bisa gunakan juga untuk kegiatan senam. Ya. Kemudian ada sound yang kita biasa pergunakan dan juga LCD. Nah, kemudian aset sosial di sini ada pimpinan yang mendukung secara penuh dari apapun kegiatan yang sudah kita lakukan pada saat kelompok belajar di sekolah. Kemudian instansi yang mendukung. Nah, instansi SD Negeri 1 Karangasem ini sudah sangat mendukung apapun dari program yang kita laksanakan di sekolah. Nah, kemudian sini terdapat aset finansial. Nah, aset finansial ini bersumber dari dana BOS. Nah, dana BOS ini kita manfaatkan dan sudah dianggarkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program di kelompok belajar di sekolah. Jadi ini ada kaitannya dengan pelatih, pembina pada aset manusia dan juga aset lingkungan dengan perbaikan lapangan atau pemeliharaan sound dan juga LCD. Nah, kemudian di aset sosial. Jadi untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ini saling berkaitan seperti sebelumnya senam SKJ dan juga gerak berirama yang saling keterkaitan pada mata pelajaran PJOK. Nah, itu juga bisa dilaksanakan di kita saling bekerja sama dengan guru agama dan juga guru kelas atau guru seni budaya sebagai pembimbing pada saat pelaksanaan program. Nah, kemudian ada rencana evaluasi. Nah, di sini rencana evaluasi saya di kelompok belajar di sekolah yaitu melaksanakan atau melakukan penilaian proyek dan presentasi dari setiap kelompok. Nah, jadi peserta didik nanti akan dibentuk beberapa kelompok untuk dilaksanakan evaluasi, di mana melakukan penilaian evaluasi dalam kegiatan praktik. Jadi setelah peserta didik melaksanakan mempelajari dari senam gerak berirama, maka akan dilaksanakan penilaian evaluasi. Nah, kemudian penilaian refleksi individu. Nah, jadi di sini merefleksikan hasil dari pembelajaran PJOK yang berbasis proyek bersama guru dalam kelompok belajar di sekolah. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran di awal dari
memahami materi dan juga mempraktikkan sehingga hasilnya akan kita refleksi kembali. Jadi terkait dengan nanti kita laksanakan rencana evaluasi untuk kedepannya. Baik, itu saja dari rencana tindak lanjut terkait dengan program yang akan dijalankan di kelompok belajar di sekolah yang sudah saya paparkan. Izinkan saya akan mengucapkan pantun sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini. Jadi saya minta pada Bapak Ibu sekalian, jika saya bacakan pantun, Bapak Ibu sekalian menjawab cakep. Oke. Yang pertama, pagi hari menanam padi, Cakep. tak lupa memupuknya sepenuh hari. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Semoga ide ini bermanfaat dan berarti. Oke, kemudian yang kedua, jalan-jalan ke kota lama, Cakep. pulangnya mampir ke kedai pepaya. Cakep. Terima kasih semua yang sudah bersama. Iya. Semoga tidak ada yang bertanya. Oke, ya walaupun itu hanya pantun, tapi saya akan tetap juga menanyakan pada teman-teman dari pemaparan saya tadi. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan RTL yang sudah saya presentasikan? Baik. Ya, Bu Sri, Terima kasih. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tadi saya sedikit agak ngebelai tentang pada tujuan yang Anda sampaikan kepada kami tadi ada bahwa memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Nah, di sana yang saya tanyakan itu apa saja tindak lanjut yang Anda paparkan tadi dan juga kapan. Nah, terus Anda kapan dilaksanakan RTL tersebut. Dan Anda juga tadi mengatakan bahwa pertanyaan saya yang kedua mengatakan bahwa setiap peserta didik akan dibentuk kelompok, dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kegiatan mereka. Nah, di sini kan kita ada dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi apakah anak yang yang dari anak kelas 1 atau yang di kelas rendah juga mempresentasikan hasil kegiatan mereka seperti itu. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya. Siap. Yang kedua, untuk pelaksanaan dari program rencana tindak lanjut ini tadi sudah saya paparkan. Untuk pelaksanaannya kita akan lakukan pada kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Di sana ada di fase C. Ya. Di sana karena dalam materi ada gerak berirama, ya, gerak dasar senam irama. Jadi kita akan laksanakan pada kelas 5 dan kelas 6 atau kelas tinggi pada fase C. Jadi pada saat mereka sudah melaksanakan pembelajaran, jadi mereka mengawali dengan diberikan materi, kemudian mempelajari ulang atau mengkaji kembali, kemudian merangkai gerakan dan pola langkah, lalu mempraktekkan, dan terakhir kita evaluasi dengan mempresentasikan. Nah, di sana kita akan melihat peserta didik apakah kreatif atau misalnya menarik. Ya, kita lihat dari penampilan dari senam kebugaran jasmani untuk pelajar. Ya, di sana kan ada pola langkah. Dan jadi masing-masing kelompok tadi pasti akan berbeda terkait dengan pola langkahnya. Kan tidak mungkin di sini misalnya satu orang 5 orang, satu kelompok 5 orang. Jadi tidak mungkin pola langkahnya sama segitiga atau bisa kotak. Nah, pasti beraneka ragam. Nah, di tiap gerakan inti pembaruan di sana pasti akan berubah-ubah. Berarti setiap mereka pola langkah mereka itu mereka bisa
memvariasikan pola langkah masing-masing kelompok. Apa memang ditentukan, oh ini kamu pola langkahnya seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi untuk pola langkahnya nanti di sana kita bebaskan kepada anak-anak, karena di sini kita berpusat pada peserta didik. Jadi anak-anak bebas memvariasikan bagaimana terkait dengan pola langkah pada pelaksanaan nanti rencana evaluasi senam kebugaran jasmani tingkat pelajar. Bisa diterima Bu Sri untuk Terima pertanyaan. kasih. Untuk pertanyaan yang saya lanjut ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah saya sampaikan, jadi terkait dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjutnya untuk ke depan ya, dan kapan pelaksanaannya. Jadi untuk lebih spesifiknya, jadi saya akan setelah melaksanakan evaluasi ya, atau tindak lanjut evaluasi, di sana kami akan menyaring dari peserta didik ya, memilih mungkin beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih kompeten ya untuk melaksanakan atau mengikuti lomba senam kebugaran jasmani ya. Dan juga secara bergantian nanti pada saat kita melaksanakan senam bersama itu bisa sebagai pemimpin di depan ya, agar menjadi contoh di depan, diikuti oleh seluruh siswa atau peserta didik, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi. Jadi untuk pelaksanaannya kemarin sudah dapat melaksanakan, ada bulan Oktober, kemudian November juga ada, kemudian yang paling besar adalah pada bulan Desember dan April ya. Bulan April, Desember melaksanakan penyaringan, dan bulan April kita akan melaksanakan lomba SKJ tingkat kabupaten ya. Mudah-mudahan pengembangannya bisa lebih luas, jadi nanti bisa dilaksanakan juga atau ikut serta di tingkat provinsi, bahkan di nasional ya. Itu saja tadi saya sudah paparkan. Terima kasih banyak untuk Bu Sri atas pertanyaannya. Oke, untuk yang lainnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas nih? Terima kasih banyak Pak Dwi. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian telah mensupport saya dalam melaksanakan program diseminasi PKG PJOK angkatan yang gelombang yang pertama. Oke, sangat luar biasa pada Bapak Ibu semua sudah mendukung. Jadi saya mohon tepuk tangannya dulu untuk semua. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kembali, dan para mesanti, Om Santi 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 Om, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat.